Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Bai dan Bajawa FM 91,7, dan Aimere FM 97,3. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz. Dan saatnya pendengar, kami akan menghadirkan wawancara kami bersama Bapak Ferdinand Radawara yang merupakan anggota Asosiasi Guide Indonesia Cabang ND. Dengan topik kita pagi hari ini, optimalisasi desa wisata demi mendongkrak ekonomi daerah di acara Astacita Beranda Astacita. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, apa kabarnya Pak Ferdi? Kabar baik selalu meskipun Ende sekarang dalam posisi cuaca juga dingin. Dingin tapi tetap semangat ya. Iya, baik. Harus semangat. Harus ya, walaupun weekendnya terganggu nih ya, tersita waktunya. Aman saja. Oke, Pak Ferdi. Nah, berbicara tentang optimalisasi desa wisata demi mendongkrak ekonomi daerah nih. Ini sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak penting pertumbuhan ekonomi daerah ya. Di tengah meningkatnya minat wisatawan terhadap pengalaman wisata berbasis budaya, alam, dan juga kearifan lokal, pengembangan desa wisata ini dinilai memiliki potensi besar ya dalam menciptakan lapangan kerja, kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat serta pertumbuhan identitas daerah nih. Nah, berbicara tentang optimalisasi desa wisata demi mendongkrak ekonomi daerah, Pak Ferdi, bagaimana Pak Ferdi melihat perkembangan desa wisata di Kabupaten Ende dan juga di Flores ya secara umum dalam beberapa tahun terakhir ini? Ya, baik. Kita lihat dulu secara kategorial dari desa wisata ya. Ada yang namanya desa wisata rintisan, ada meningkat sedikit, ada yang namanya desa wisata berkembang, lebih meningkat lagi desa wisata maju. Nah, untuk Flores pada umumnya dan Ende pada khususnya saat ini lebih banyak pada desa wisata rintisan. Beberapa saja yang sudah beranjak ke berkembang ya. Jadi masih jauh dari kata maju dalam artian secara pengelolaannya belum terlalu mandiri gitu ya. Masih banyak yang juga masih dalam posisi desa wisata rintisan. Itu yang kami lihat. Baik. Nah, menurut Pak Ferdi nih, seberapa penting keberadaan desa wisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Ende? Akan sangat menunjang ya apabila itu dikembangkan dengan baik, dalam artian bahwa siapapun yang berurusan dengan desa wisata itu, mereka yang ada di situ mampu melakukan manajemen dengan baik. Dalam artian
mencoba untuk merangkul secara holistik semua yang ada, yang mempunyai potensi di desa wisata itu diajak kerjasama bersama-sama di semua sektor apapun itu, maka itu akan menjadi semakin baik. Posisinya ada pada bagaimana pengelola itu mampu untuk melakukan manajemen bersama, mengorganize keberlanjutan dari desa wisata masing-masing. Itu yang paling penting. Oke, baik Pak Ferdi. Apa saja nih potensi unggulan desa wisata yang menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara nih? Yang teman-teman di desa wisata saat ini tidak sadari bahwa kita punya kekuatan luar biasa di sisi budaya dan kehidupan sosial, tanpa melupakan alam ya, tetapi budaya dan kehidupan sosial ini hal yang unik yang kalau kita mencari tahu lebih dalam, menceritakan lebih detail kepada wisatawan, menarasikan lebih dalam kepada wisatawan, justru ini yang menjadi kekuatan besar yang kalau kita percaya diri saja, maka ini akan sangat-sangat luar biasa untuk menjadi potensi yang besar. Tinggal bagaimana kita mengembangkan ini. Oke. Dua hal itu ya. Nah, sebagai seorang guide atau pemandu nih, yang merupakan anggota asosiasi guide ya. Nah, bagaimana nih peran guide sendiri atau pemandu wisata sendiri dalam memperkenalkan dan juga mempromosi desa wisata kepada wisatawan, khususnya untuk daerah Ende nih? Jadi sebenarnya itu antara teman-teman atau kami yang dari pemandu wisata dengan pemilik daya tarik wisata, itu sebenarnya saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Dalam hal ini ada dari sisi kami sebagai pemandu wisata, kami perlu hal-hal yang baru, kami perlu mencari tahu hal-hal yang unik, dan kami perlu untuk mendapatkan narasi-narasi yang belum pernah ada orang lain tahu dari secara individual ya, untuk guiding. Sehingga ketika kita ada hal yang baru, ada hal yang unik yang belum orang lain tahu atau belum pernah orang lain dapatkan, itu menjadi nilai plus untuk kami. Dan itu akan baik apabila kita mampu untuk berkomunikasi dengan teman-teman di daya tarik wisata. Misalnya ketika kita melihat bahwa saya ambil contoh yang paling dekat, belum masuk desa wisata tetapi dia sudah ada dalam kelompok dalam sebuah desa. Misalnya contoh di desa Manulondo itu di Nona, itu ada kelompok tenun ikat. Nah, kita sampaikan kepada mereka dulu, sebelum-sebelumnya itu mereka ya menenun dalam kelompok, ada wisata berkunjung yang mereka layani saja seperti itu. Tapi setelah itu kita sampaikan, saya ambil contoh saja misalnya, Mama nanti kalau untuk menceritakan tentang pewarnaan dan seterusnya, itu peralatannya jangan dipisah jauh-jauh ya, coba ditaruh di satu tempat yang sama, di display, dibuat dari tahapan awal sampai akhir itu supaya gampang untuk menarasikan. Nah, syukurnya mama-mama itu mengerti gitu, jadi mereka pada kunjungan terakhir kemarin mereka sudah melaksanakan itu dengan baik, sehingga juga akhirnya memudahkan kita untuk bercerita, gitu ya. Artinya secara pemilik ya, kami akan menerjemahkan, tapi awalnya harus dari mereka dulu gitu. Mereka menceritakan, baru kami menjelaskan. Jadi saling ketergantungan lah antara teman-teman guide dengan pemilik daya tarik wisata. Oke, ini berarti simbiosis mutualis ya, saling membutuhkan. Iya. Oke, Pak Ferdi. Nah, ini apa saja nih tantangan yang masih dihadapi dalam pengembangan desa wisata saat ini? Secara jujur, bukan hanya Ende, tapi hampir semua Flores ini tantangan yang paling utama itu SDM, manusia. Ya. Jadi SDM teman-teman di desa wisata itu belum sampai pada mereka masih berpikir bahwa pariwisata ini adalah hal lain
yang tidak bisa untuk menunjang mereka secara ekonomis. Memang pada saat ini, memang pada saat yang posisi sekarang, memang awal-awal memang tidak akan seperti itu gitu ya. Tapi kalau diserius pasti akan menunjang. Dan SDM ini yang saya rasakan ya, di beberapa desa wisata, bukan hanya Ende, tapi di kabupaten lain juga, itu meskipun misalnya kita melakukan pendampingan atau pelatihan berulang-ulang pun itu masih agak tertatih-tatih mereka untuk menerjemahkan apa yang kita inginkan. Itu posisi yang paling pertama, itu SDM yang pertama. Oke. Nah, bagaimana dengan sarana prasarana penunjangnya nih? Halo? Halo Pak Ferdi, selamat pagi. Halo. Oke, nah selain dengan SDM ya, sarana dan prasarana pendukung di desa-desa wisata ini seperti apa nih? Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami akan kembali lagi ya dengan perbincangan kita bersama Pak Ferdinand Radiawara ya terkait optimalisasi desa wisata demi mendongkrak ekonomi daerah nih. Ya, Pak Ferdi, kita lanjutkan ya perbincangan kita pagi hari ini. Kalau tadi Pak Ferdi sudah menyebutkan bahwa kurangnya SDM ya, sumber daya manusia. Nah, bagaimana dengan kualitas sarana dan prasarana pendukung di desa-desa wisata? Halo? Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami akan kembali lagi ya dengan perbincangan kita bersama Pak Ferdinand. Tapi kita akan nikmati dulu lagu berikut ini. Walau aku jauh, namun dekat di hati. Kau tangisi aku, ku pergi dan pasti kembali. Doamu iringi langkahku, relakan saja niatku. Bisa kau jawab dengan tanya
Walaku jauh, namun dekatlah di hati. Seperti bintang dan bulan, jauh namun selalu terang. Begitupun cintaku, terang di dalam sepimu. Tunggulah aku di sana, untuk bersanding denganmu. Jauh, namun dekatlah di hati. Seperti bintang dan bulan, jauh namun selalu terang. Begitupun cintaku, terang di dalam sepimu. Tunggulah aku di sana, untuk bersanding denganmu. Tunggulah aku di sana, untuk bersanding denganmu. Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Paumere FM 88,7, Bai dan Bajawa FM 91,7, dan Aimere FM 97,3. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita lanjutkan ya perbincangan kita bersama Pak Ferdinand Radawara ya terkait dengan optimalisasi desa wisata yang dinilai mampu mendongkrak ekonomi daerah nih. Halo, selamat pagi Pak Ferdi. Halo Pak Ferdi, selamat pagi. Ya, Pak Ferdi, kalau tadi sudah sempat disinggung ya bahwa di desa-desa wisata ini terkendala dengan sumber daya manusia ya. Nah, bagaimana dengan sarana prasarana pendukungnya nih, Pak Ferdi? Iya, di beberapa desa wisata yang kita ketemui, tidak semua tentunya ya, tapi ada banyak desa wisata yang terutama sarana prasarana untuk jalan menuju desa wisata itu yang butuh perhatian lebih gitu ya, butuh perhatian lebih dalam artian tidak harus yang sangat bagus juga tidak, tetapi biar bagaimanapun jalan menuju itu sebenarnya juga menjadi satu cerita juga yang lain tentang bagaimana untuk mendapatkan suasana desa wisata itu secara lebih otentik ya. Namun juga tidak harus yang beberapa desa misalnya, saya sebut saja ya, misalnya desa Pemo misalnya, desa wisata Pemo gitu ya. Jalan menuju ke desa itu ya membutuhkan kendaraan yang cukup layak lah dan driver yang mampu untuk ini ya. Karena kalau untuk orang-orang yang belum pernah menuju ke desa-desa yang seperti itu mungkin agak sedikit frustasi juga. Seperti itu. Nah, terkait dengan hal ini, desa wisata ini peningkatannya seperti apa, kemudian dampak ekonomi yang paling dirasakan oleh masyarakat setelah desanya berkembang atau dari status perintis ya atau rintisan nih menjadi destinasi wisata ini, dampak ekonominya seperti apa nih?
Ya, dampak ekonominya nanti kita akan bisa lihat. Biasanya kalau saya biasanya sering-sering juga melakukan pendampingan di beberapa desa ya. Nah, biasanya kita melihat dari before dan afternya. Kita akan melihat skala before-nya, misalnya sebelumnya bagaimana dengan kualitas hidup mereka, bagaimana dengan makan mereka, bahkan sampai dengan sekolah dan kesehatan gitu ya. Seperti apa? Nanti di afternya itu kita akan melihat lagi, oh ternyata ada progres, ada peningkatan ketika desa wisata itu dijalankan dengan baik. Artinya bukan secara manajerial, tetapi artinya bahwa ada wisatawan yang masuk. Nah, di situ akan kita lihat bahwa oh ternyata ada progres. Gitu, kita melihat dari before after, jadi dari kualitas hidup, makan, bagaimana sekolah, bahkan sampai dengan kesehatan mereka. Oke. Nah, apakah pemanfaatan teknologi digital dan juga media sosial ini sudah optimal dalam promosi desa wisata? Untuk saat ini, kalau menurut saya belum terlalu optimal. Karena apa? Karena saya melihatnya dari target teman-teman yang di desa wisata itu, misalnya target pasarnya, ketika mereka menyebarkan informasi itu tepat sasaran atau tidak, gitu. Nah, misalnya artinya kita tidak bisa hanya mengandalkan yang penting sudah saya posting gitu ya, tetapi yang paling penting adalah saya posting di mana. Itu yang paling inti di promosi digital untuk desa wisata. Iya. Oke, baik. Nah, Pak Ferdi, bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan dan juga pemasaran desa wisata ini? Iya, kalau saya lebih jujur, pemerintah daerah dalam hal ini terlalu monoton dan tidak kreatif di dalam pengembangan desa wisata. Artinya masih terpaku dengan juknis yang ada, gitu. Contoh misalnya ya, ketika mengembangkan desa wisata dengan nomenklatur kelompok sadar wisata atau Pokdarwis misalnya, itu normatif sekali hal yang dilakukan. Misalnya dalam sisi struktur kepengurusan misalnya. Nah, di situ terlampau banyak orang yang harus dilibatkan, misalnya ada seksi kebersihan, seksi keamanan, bla 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 dan seterusnya. Tapi kadang melupakan hal-hal yang sangat krusial. Misalnya, kita harus melihat dari ketika wisatawan masuk ke desa kita itu mereka butuh apa? Oh ya, pertama mereka butuh orang yang menerima mereka. Nah, itu dulu berarti ada seksi yang menangani itu. Oh, ternyata kita butuh wisatawan butuh selain orang yang menerima, butuh penerjemah. Nah, itu butuhnya seperti itu. Jadi harusnya ketika melakukan pendekatan organisasi untuk kelompok-kelompok itu harusnya seperti itu. Dan juga saya agak kurang pas dengan model nomenklatur kelompok sadar wisata Pokdarwis ya yang sering kita kenal gitu ya. Kenapa? Karena rata-rata pemahaman teman-teman di desa itu bahwa ketika hal itu dibentuk, misalnya diinisiasi oleh dinas pariwisata misalnya atau desa misalnya, mereka menganggap bahwa ini bentukan pemerintah dan maka kita bekerja untuk pemerintah gitu ya. Nah, kalau saya sih kenapa kita tidak melihat, biarkan mereka membuat kelompok sendiri dengan nama apapun itu, tetapi yang penting jiwa kelompok sadar wisata itu masih lebih baik karena ada rasa memiliki ketika mereka mengembangkan itu. Itu yang saya lihat dari sisi pemerintah. Yang tidak kreatifnya yaitu adalah saya melihat yang penting ada dalam perencanaannya pelatihan, tetapi pelatihan yang dilakukan itu tidak sampai pada titik ujungnya, tidak sampai pada titik bagaimana kita menarik wisatawan masuk ke desa itu. Gitu. Jadi berhenti hanya sampai dengan mempersiapkan orangnya, biarkan mereka mempromosikan sendiri, tetapi belum sampai pada upaya bahwa saya harus menarik nih
satu menjadi pionir awal gitu ya. Kami sebagai pemerintah harus mampu menarik wisatawan untuk masuk. Setelah itu sudah biarkan mereka untuk berjalan sendiri dengan pasar yang sudah kita tarik itu yang terjadi. Oke. Pak Ferdi, contoh desa wisata yang menurut Pak Ferdi berhasil mengoptimalkan potensi lokalnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu seperti apa nih? Contoh itu tapi terjadi dulu sebelum COVID ya. Itu contoh yang paling optimal itu di desa Waturaka di Moni. Itu contoh yang paling tapi terjadi sebelum COVID. Setelah COVID itu saat ini sudah banyak penurunan yang terjadi. Ya. Oke, baik. Nah, ini apa yang harus dilakukan agar bisa meningkatkan kembali mutu wisata di desa wisata itu? Ya, kembali lagi kepada bagaimana kita memahami keunggulan kita ya. Terus misalnya contoh macam desa wisata Waturaka di Moni gitu ya. Penurunannya jauh sekali saat ini. Nah, yang paling krusial yang harus dilakukan, dan ini sudah saya pernah diskusikan dengan teman-teman di Dinas Pariwisata, bahwa yang paling krusial adalah bagaimana melakukan reorganisasi kepengurusan orang yang mengurus tentang desa wisata di sana gitu ya. Karena banyak sekali objek-objek yang ada di desa itu yang tidak terurus dengan baik gitu. Padahal sebelum COVID di Waturaka itu hampir sepanjang tahun itu selalu full, dan itu berarti ada masalah di manajemennya. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana Pak Ferdi memastikan cara memastikan manfaat ekonomi dari sektor wisata dapat dirasakan secara merata oleh warga desa nih? Sorry, bisa diulang, terputus-putus tadi. Oke, Pak Ferdi, bagaimana cara Pak Ferdi nih memastikan manfaat ekonomi dari sektor wisata? Ya, meningkatkan ekonomi dari halo. Ya, cara memastikan manfaat ekonomi. Memastikan ya. Cara memastikan adalah untuk bagaimana bisa mengolah itu menjadi peningkatan ekonomi, maksudnya begitu ya. Ya, kalau saya sih kembali kepada kerjasama pemasaran terutama ya. Kalau secara objek itu pelan-pelan akan diperbaiki ya, ketika wisatawan masuk, ada masukan apa dari wisatawan, kita ikuti pola dari atau yang namanya pola dari pasar gitu ya. Nah, kita baca itu. Nah, yang paling utama adalah bagaimana kerjasama melakukan pemasaran dari semua pihak itu. Misalnya kita punya yang namanya Hexapolis gitu, kerjasama lintas sektoral ya. Nah, misalnya dari sisi pemerintah gitu, mereka melaksanakan, tapi tidak semua dalam satu koridor yang sama ya. Kita rujukannya adalah pasar maunya apa gitu. Jadi tidak bisa masing-masing itu dengan kami bisa ini maka kami buat ini gitu, masing-masing sektor. Tapi kita harus melihat satu rujukan bahwa pasar maunya apa, dan itu hanya bisa dilihat kalau bisa didapat kalau kita melakukan yang namanya survei pasar gitu ya, melihat keinginan pasar gitu ya. Misalnya melakukan kerjasama. Nah, ini contoh yang kami pernah lakukan dengan desa wisata Pemo gitu ya, sebelum COVID gitu. Kita melakukan kerjasama dengan travel agent. Jadi biarkan travel agent yang datang menilai, melihat sendiri layak atau tidak desa wisata untuk pasarnya mereka, dan mereka akan memberikan saran dan masukan apa saja yang perlu di-upgrade untuk desa itu. Nah, di situ lebih tepat kalau kita lakukan seperti itu daripada masing-masing kita melakukan sesuai dengan rujukan kita masing-masing gitu, tanpa melihat maunya pasar. Itu yang terjadi. Baik, jadi berarti butuh kerjasama dan kolaborasi ya. Iya. Oke, nah apa peluang yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi antara
pelaku wisata, pemerintah dan juga masyarakat desa nih, Pak Ferdi? Peluang gol yang paling inti adalah bagaimana, yang pertama yang paling dekat adalah bagaimana mendatangkan wisatawan ya untuk menikmati objek atau daya tarik yang kita punya gitu ya. Nah, tapi peluang yang paling jauh adalah bagaimana ketika wisatawan terus berdatangan secara berkelanjutan, maka pastilah ada beberapa keuntungan-keuntungan ekonomis yang didapat oleh semua gitu ya. Jadi pada poinnya adalah kita harus yakin dengan apa yang kita punya, dan kekuatan desa wisata ini sangat kuat untuk dikembang. Pola ini sangat kuat untuk dikembangkan untuk Flores pada umumnya untuk dari sisi budaya dan kehidupan sosial itu yang paling kuat untuk Flores. Jadi itu yang paling inti sebenarnya. Oke, baik. Nah, apa harapan Pak Ferdi terhadap masa depan desa wisata di Flores dan Nusa Tenggara Timur nih? Nah, harapan yang paling kami inginkan dari bukan hanya saya sebenarnya, dari teman-teman pemandu wisata pada umumnya, bahwa masing-masing desa wisata atau semua desa wisata harus yakin dengan mereka punya kekhasan gitu ya, kekhasan budaya, kekhasan kehidupan sosial, yang itu yang harus terus dijaga dan terus digali gitu ya. Sehingga kalau kepercayaan dari mereka sendiri ada, maka mereka dengan bangga untuk terus menjaga itu. Maka ketika itu terjadi, kami sebagai pemandu dengan senang hati untuk membawa wisatawan ke situ. Karena apa? Karena ada banyak hal yang unik, berbeda dibandingkan dengan di tempat lain. Itu saja yang harapan saya. Oke, baik Pak Ferdi. Nah, ini yang terakhir nih Pak Ferdi. Apa pesan yang ingin Pak Ferdi sampaikan kepada masyarakat agar turut mendukung pengembangan desa wisata sebagai penggerak ekonomi daerah nih Pak Ferdi? Iya, harapan saya kepada masyarakat adalah bagaimana mereka terus menjaga itu, seperti yang saya sampaikan tadi, mereka terus menjaga apa yang mereka punya dan terus untuk mencintai apa yang mereka punya, karena seperti yang saya sebutkan tadi adalah kekuatan kita ada pada budaya dan kehidupan sosial. Baik Pak Ferdi, terima kasih Pak Ferdi untuk waktunya pagi hari ini, untuk penjelasannya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan saja apa yang menjadi harapan kita bersama bisa terwujud dengan baik, dan juga desa wisata yang saat ini mengalami penurunan ya, mengalami turunnya perkembangan ya, kunjungan wisata mudah-mudahan saja bisa meningkat ya dari tahun ke tahun, dan juga bisa meningkatkan perekonomian desa dan juga tentu saja daerah kita ND tercinta ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ferdi untuk waktunya, sukses selalu dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan ya perbincangan kita bersama Pak Ferdinand Radiawara ya, terkait dengan optimalisasi desa wisata demi mendongkrak ekonomi daerah. Saya Joanna dan juga rekan Budi mengucapkan terima kasih dan undur pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah Anda akan ditemani rekan Angela Booth dalam Florata siang ini. Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Paumere FM 88,7, Bai dan Bajawa FM 91,7, dan Aimere FM 97,3.